Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwananda Anggi Meliani, NIM 03771181722008, ingin mempresentasikan ujian tengah semester mitigasi bencana dengan dosen pengampu Bapak Budi Setiawan yang berlokasikan di Kecamatan Tanjung Sakti Bumi, Kabupaten Lahat, tepatnya di Desa Tanjung Sakti. Poin yang pertama kita akan bahas adalah kondisi kependudukan di daerah pemetaan, di mana lokasi penelitian termasuk ke dalam wilayah yang berada di cekungan muka busur yang terletak di Desa Tanjung Sakti. Kecamatan Tanjung Sakti Bumi ini secara geografis masuk ke dalam peta geologi lembar Mana Enggano dengan luas daerah penelitian yaitu 81 km. Secara regional lokasi penelitian termasuk ke dalam cekungan Bengkulu yang berumur tersier. Kecamatan Tanjung Sakti Bumi ini secara administratif kecamatan ini dibagi menjadi 18 wilayah, di mana terdapat 48 dusun dengan jumlah penduduk atau populasi pada tahun 2018 yaitu mencapai 491.394.000 jiwa. Untuk fasilitas kesehatan di Kecamatan Tanjung Sakti Bumi itu tersendiri sebanyak 2 puskesmas dengan total tenaga kesehatan sebanyak 1 orang, 8 perawat dan 7 bidan pada tahun 2019. Kemudian untuk sarana pendidikan SD sekolah dasar itu mencapai 17 sekolah, SMP 7 sekolah, dan untuk SMA itu 3 sekolah. Kecamatan Tanjung Sakti ini memiliki sumber daya alam pertanian yang cukup banyak, mulai dari hortikultural, sayuran, buah-buahan, perkebunan, hingga biofarmaka. Daerah tersebut memiliki varian pertanian yang cukup beragam. Di daerah ini memiliki transportasi darat di setiap desanya. Untuk kondisi jalannya semua dalam kondisi jalan yang baik atau semuanya di aspal atau di beton. Yang kedua, kondisi geomorfologi di daerah pemetaan. Bisa dilihat di peta geomorfologi di daerah Tanjung Sakti dan sekitarnya memiliki 4 klasifikasi bentuk lahan. Ada yang landai sampai dengan yang tinggi. Yang tinggi itu mencapai dengan 1000 mdpl dan paling rendah itu sekitar 400. Bentukan lahan ini dikontrol oleh litologi yang berupa batuan beku dengan tingkat resistensi batuan yang buruk sampai dengan yang sedang. Sehingga proses erosi rentan terjadi pada lokasi ini, yang menyebabkan kemiringan lereng dan aktivitas sungai. Resistensi yang buruk ini membuat beberapa zona pada bentukan lahan ini memiliki tingkat unsur yang cukup tinggi. Untuk pola pengalirannya itu bisa dilihat di peta juga, dendritik, paralel sama trellis. Dataran ini, lokasi ini merupakan lokasi dengan dataran yang tinggi dan memiliki tingkat bencana longsor yang tinggi dikarenakan daerah tersebut rentan akan memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sehingga resistensi tanah juga dan curah hujan mempengaruhi terjadinya longsor tersebut. Untuk yang ketiga poinnya yaitu kondisi kebencanaan di daerah pemetaan. Ada 3 potensi bencana di daerah penelitian, yaitu longsor, banjir, dan cuaca ekstrim, yang dimana pernah atau ada berdasarkan peta zonasi daerah rawan tanah longsor yang sudah didata, yaitu pada Kabupaten Lahat ini sebesar 74 luas wilayah yang pernah atau terkena
longsor tersebut. Nah, salah satunya itu Tanjung Sakti. Nah, poin selanjutnya yaitu mitigasi yang dapat dilakukan di daerah pemetaan. Nah, mitigasi longsor pada prinsipnya bertujuan untuk meminimumkan dampak korban dan kerugian fisik dari bencana tersebut. Nah, dari bencana tersebut, sebelum bencana terjadi, kita bisa melakukan mitigasi, yaitu antara lain dengan mendatangi daerah yang rawan longsor, memberi tanda khusus pada daerah rawan longsor, sebagai agar orang-orang atau warga sekitar juga ikut waspada terhadap bencana yang akan terjadi. Terus melaksanakan peta-peta kajian tanah longsor. Secepatnya pemukiman sebaiknya menjauhi tebing tinggi. Pemukiman tidak melakukan pemotongan lereng atau melakukan reboisasi pada hutan gundul. Membuat trenching atau sangkadan pada lahan yang miring. Membatasi lahan untuk pertanian, dan membuat saluran pembuangan air melalui kontur tanah. Nah, terus sudah bencana terjadi, kita bisa melakukan mitigasi tersebut dengan cara penyelamatan korban secepatnya ke daerah yang lebih aman. Nah, yang kedua itu penyelamatan harta benda yang mungkin masih bisa diselamatkan setelah kejadian itu terjadi. Nah, menyiapkan tempat penumpangan sementara bagi para pengungsi seperti tenda-tenda darurat di tempat yang aman. Nah, kemudian menyediakan dapur-dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi nantinya. Menyiapkan air bersih, sarana kesehatan, karena air bersih itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan pengungsi nantinya. Nah, jangan lupa juga koordinasi dengan aparat secepatnya. Nah, yang terakhir adalah peluang asuransi bencana di daerah penelitian. Nah, data yang didapat dari lokasi pemetaan di daerah Tanjung Sakti yang memiliki potensi longsor di mana dipengaruhi oleh faktor slope stability. Nah, dari data yang saya dapatkan, untuk kerugian yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor terdapat berkisar antara 200 miliar sampai dengan 400 miliar untuk satu rumah, dan secara keseluruhan 3 miliar. Nah, untuk preminya kita menggunakan premi sebesar 0,45%. Nah, nilai premi dapat dihitung dengan menggunakan rumus harga pertanggungan dikali tarif premi. Nah, kita masukin dulu untuk mencari premi per rumah atau kerugian yang ini. Nah, kita masukin rumus harga pertanggungan dikali dengan tarif premi. Kita masukin harga pertanggungan tadi kan dapat 200 juta. Nah, dikalikan dengan tarif premi tadi 0,45%, dapatkanlah 900 juta per 900.000 per tahun. Nah, kita jadikan bulan jadi 75.000 per bulan. Nah, yang kedua pun sama, hasil yang kedua didapatkan 150.000 per bulan. Nah, kita gabungin jadi premi seluruh lokasi pemetaan sama dengan, untuk mencari premi seluruh lokasi pemetaan kita memakai rumus harga pertanggungan dikali dengan tarif premi. Kita masukin, didapatlah 1.125.000 per bulan. Nah, jadi besar premi yang harus dibayar untuk setiap rumah berkisar antara 75
sampai dengan 150 per bulan. Nah, dan untuk secara keseluruhan untuk satu Kabupaten Lahat membayar 1.125.000 per tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila kata-kata saya ada yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.